tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 39603962 Bab 3960 Go to Holy Island. Begitu dia mengatakan ini, mata indah si Alinger menyala dan berkata, kakak Landon Sen mengatakan bahwa temperamen Zhao Saner, dimanapun dia berada, pasti akan mengambil inisiatif untuk mencari kita. Sekarang kita telah mencari di mana-mana. Saner hilang di semua pulau, Saner itu ini hanya mungkin di Pulau Suci. Raja Kera mengerutkan kening dan berkata, kami tidak menemukan sage suci dari 3 sekte suci. Bukankah orang itu juga akan terperangkap di Pulau Suci? Landon Sen menghela nafas dalam-dalam, kakak, ini yang paling saya khawatirkan. Saya belajar beberapa berita dari populasi ikan beberapa ras di alam Yunhai. Pulau Suci adalah pulau terbesar di alam Yunhai. Ketika biksu itu ditelan oleh Paus Zenhai, ada kemungkinan ia akan muncul di Pulau Suci. Selain itu, Landon Sen masih memiliki beberapa spekulasi tentang Pulau Suci, jadi dia hanya mengambil kesempatan ini untuk berbicara dengan semua orang. Landon Sen berbicara tentang budidaya klan laut di alam Yunhai, dengan fokus pada berita bahwa klan laut dapat menembus Luo Tianxiang di alam Yunhai. Semua orang tahu bahwa kekuatan hukum dunia abadi yang sejati terus menurun, dan para biksu biasa hampir tidak memiliki cara untuk menerobos Luo Tianxiang Xian, tetapi klan laut memiliki cara untuk membuktikan bahwa ruang di perut Paus Zenhai dapat membebaskan beberapa hukum eksternal. Kekuatan pengaruh. Klan laut hidup di Pulau Suci Lautan Awan sebelumnya. Jika kita bisa mengetahui bagaimana klan laut menyerang Luo Tianxiang, maka kita mungkin juga berharap untuk menggunakan metode budidaya khusus klan laut untuk menyerang Luo Tianxiang. Landon Sen berkata dengan tergesa-gesa. Wow. Begitu suara itu jatuh, para penonton bergetar, dan semua beku menghembuskan napas dingin di wajah mereka, menunjukkan ekspresi yang mengejutkan. Landon Sen, apakah kamu benar-benar yakin bahwa klan laut dapat menembus Luo Tianxiang di Lautan Awan? Mata indah Jade Raksa bersinar, dan roh itu terangkat, dan dia tidak bisa tidak bertanya. Tidak hanya dia, semua pembudidaya di puncak abadi surgawi menatap Landon Sen, dan mereka semua ingin menerobos Luo Tianxiang dalam mimpi mereka. Jika ada kesempatan seperti itu, tidak peduli seberapa besar risikonya, itu sepadan. Daripada saya jelaskan, lebih baik membiarkan senior yang tahu masalah lebih baik menjawab satu atau dua. Landon Sen mengalihkan pandangannya ke Long Tuozi, yang bersandar pada tongkat berjalan, dan berdiri, menggenggam tinjunya dan berkata tolong juga Long Daois untuk menjelaskan situasinya. Sahabat Tao Sen sopan. Long Tuozi menggenggam tinjunya ke Landon Sen sebagai imbalan, dan kemudian menjelaskan kepada para biarawan di aula, orang tua itu tinggal di Pulau Jiulong untuk waktu yang lama dan relatif dekat dengan laut yang kacau, jadi dia tahu satu atau dua hal tentang klan laut. Suku-suku yang terkait, mereka terutama mengandalkan energi di perut Paus Zenhai untuk mendapatkan pembudidayaan. Justru karena metode terobosan seperti inilah bibit didorong, sehingga pembudidaya laut di bawah bidang yang sama lebih kuat daripada pembudidaya luar jauh lebih lemah, begitu juga Luo Tianxiang Xian. Sebelum kejadian ini, ada 5 dewa klan laut Luo Tianxiang, dan salah satu sesepuh klan laut Taisang menerobos 8 juta tahun yang lalu. Orang tua itu masih ingat bahwa ketika penatua tertinggi klan laut menerobos Luo Tianxiang, klan laut juga mengirim taksi pergi ke Pulau Kowloon dan memerintahkan saya untuk mengirim hadiah ucapan selamat di Pulau Kowloon. Karena kejadian ini, orang tua itu pada dasarnya dapat memastikan bahwa klan laut memang memiliki cara khusus untuk menyerang Luo Tianxiang. Tetapi bahkan jika mereka menerobos Luo Tianxiang Xian, kekuatan kultivasi mereka jauh lebih buruk daripada Luo Tianxiang Xian biasa, dan mereka pasti akan kalah. Utusan 3 orang suci. Long Tuozi berkata terus terang. Luo Tianxiang, yang menembus 8 juta tahun yang lalu. Ekspresi bijaksana muncul di wajah Raja Kera. 8 juta tahun yang lalu, kekuatan hukum dunia abadi sejati pada dasarnya cukup lemah untuk mencegah para biarawan menyerang Luo Tianxiang dengan cara yang normal. Jika tetua tertinggi klan laut dapat menerobos, itu membuktikan bahwa mereka memang memiliki metode khusus untuk menerobos Luo Tianxiang. Landon Sen dengan tegas berkata, klan laut telah hidup di Pulau Suci untuk waktu yang lama, dan mungkin mereka dapat menemukan metode budidaya di tanah klan mereka. Jika mereka dapat menggunakan ini untuk mempelajari misteri menembus Luo Tianxiang, maka itu pasti untuk pasukan gabungan kita. Manfaat besar. Begitu ini dikatakan, penonton hampir mendidih. Bagus. Dengan cara ini, kita memiliki harapan untuk menembus Luo Tianxiang. Jade raksasa, raja berkepala 9, nenek moyang debu dan pembudidaya lainnya di puncak abadi surgawi sangat panas, dan mereka semua sangat bersemangat. Metode sebelumnya untuk membalikkan alam semesta terlalu rumit, jika ada cara yang lebih baik untuk menerobos Luo Tianxiang, itu akan menjadi hal yang hebat. Raja Kera sedang dalam suasana hati yang baik, dan tersenyum pada Long Tuozi dengan kepalaan, hahaha, aku juga ingin berterima kasih kepada sesama Long Daois karena mengatakan rahasia yang mencengangkan ini. Setelah aku keluar dengan aman, aku pasti akan minum dengan baik. Tentu.
Long Tuozi tertawa, dan kemudian mengingatkan, ngomong-ngomong, klan laut dapat dengan bebas masuk dan keluar ruang di perut Paus Zenhai, menunjukkan bahwa mungkin ada jalan keluar di Pulau Suci yang memungkinkan saya menunggu untuk meninggalkan lautan awan ini. Mata Ape King berbinar, kalau begitu, tidak ada yang bisa dikatakan, Pulau Suci ini harus dikunjungi. Setelah mengatakan itu, Raja Kera menghadapi semua orang dan berkata dengan keras, teman-teman Taoisme, ikuti saya dan Presiden Landen Sen ke laut besok dan pergi ke Pulau Suci untuk menjelajah. Ini baik. Kera Raja Yingming. Para biarawan merespons satu demi satu, hati mereka melonjak, dan mereka bahkan mulai menantikan perjalanan ke Pulau Suci itu. Landen Sen dengan tegas berkata, kakak, jangan terlalu tidak sabar. Saya perlu melakukan sedikit persiapan sebelum pergi ke Pulau Suci. Apa yang harus dipersiapkan? Raja Kera bertanya dengan rasa ingin tahu. Orang-orang laut memiliki kebiasaan membiarkan lautan awan balapan membayar upeti kepada batu biru kering. Batu biru kering adalah satu-satunya hal yang mengandung energi di lautan awan. Mungkin kita dapat menggunakan batu ini di Pulau Suci. Sebelum pergi ke Pulau Suci, kita mencoba yang terbaik kumpulkan lebih banyak batu biru kering untuk jaga-jaga dibutuhkan dari waktu ke waktu. Landen Sen berkata dengan suara yang dalam, dia selalu punya firasat bahwa batu biru kering itu harus dapat memainkan beberapa peran. Ini baik. Meskipun Raja Kera tidak terlalu dingin dengan batu biru kering, dia secara naluriah percaya pada Landen Sen, jadi dia memerintahkan turun, memanggil kepala keluarga klan Lin, dan memerintahkan dia untuk menyerahkan semua batu biru kering. Landen Sen merasa bahwa sisik-sisik ini terlalu menyedihkan, dan mengecilkan hatinya, jangan lakukan ini, kakak, kita bisa menunggu untuk pergi ke laut dan mencari beberapa batu biru kering dari ras pulau di sepanjang jalan. Juga membantu kami. Selain itu, batu biru kering dari klan skala jauh dari cukup. Kakak terlalu cemas, biarkan saudara Xian mengatur masalah ini. Raja Kera mengangguk, melepaskan klan skala. Terima kasih Tuhan. Patriark klan Lin berlutut di depan Landen Sen, berulang kali berterima kasih padanya. Jangan berterima kasih padaku, kita akan segera meninggalkan tempat ini. Setelah pergi, aku akan mencari batu biru kering dari balapan pulau di sekitarnya. Di masa depan, timbangan akan lebih aman, dan aku tidak akan pernah datang untuk mengganggu timbangan lagi. Lakukan sendiri. Landen Sen berkata dengan suara berat. Patriark klan Lin sekali lagi mengucapkan terima kasih dan berterima kasih. Kapan saja, Landen Sen tidak ingin melanggar prinsip-prinsipnya, bahkan jika pihak lain adalah sekelompok ikan kecil dan udang, selama itu membantunya, dia masih akan memperlakukan mereka dengan baik. Bab 3961 Central Waters and Strange Fish. Landen Sen khawatir tentang keselamatan Xia Saner dan memutuskan untuk berangkat sesegera mungkin untuk menghindari membuang waktu. Setelah mengambil keputusan, Raja Kera dan Landen Sen segera memimpin semua biksu dari pasukan koalisi melaut lagi, dan Long Tuozi mengikuti mereka. Setelah para biarawan datang ke garis pantai, Xia Linger segera mengirim perahu roh. Semua orang naik perahu roh dan meninggalkan Pulau Beilin. Landen Sen memberitahu Xia Linger untuk tidak terlalu cemas, dan untuk berkeliaran di sekitar pulau utara untuk sementara waktu, menjelajahi batu-batu biru kering di pulau-pulau utama. Xia Linger memahaminya dengan penuh perhatian, dan mengendalikan perahu roh untuk pergi berkeliling. Landen Sen memimpin pasukan gabungan untuk mendarat di pulau itu dan memimpin pencarian batu-batu biru kering di pulau-pulau dekat Pulau Beilin, dan kemudian memperluas jangkauan ke bagian utara lautan awan. Untungnya, Scientist of Inviting Moon dan Xia Linger dapat menggunakan cincin penyimpanan, jika tidak batu biru kering yang digerebek tidak akan mudah dibawa. Perahu roh itu berputar-putar di laut, berkeliaran selama setengah bulan, dan mengumpulkan lebih dari 300 juta batu biru kering. Landen Sen merasa bahwa jumlahnya hampir di sana, dan hanya pada saat itulah Xia Linger mengendalikan kapal roh ke Pulau Suci dengan kecepatan penuh. Pulau Suci ini terletak di tengah-tengah lautan awan, dan perairan di sekitarnya dipenuhi dengan sejumlah besar hewan aneh di laut, yang sangat berbahaya. Selama Murloc yang masuk ke perairan tengah lautan awan, tidak ada contoh selamat dan kembali. Oleh karena itu, untuk Murloc di lautan awan, wilayah laut tengah adalah area terlarang dari lautan awan, belum lagi Pulau Suci. Xia Linger mengendalikan kapal roh untuk berlayar di laut selama 3 hari dan secara bertahap memasuki perairan tengah. Lingkungan di tengah lautan-lautan awan benar-benar berbeda dari tempat lain, ada kilat dan guntur di langit, gelombang besar di laut melonjak, gelombang demi gelombang, dan badai kuat berhembus. Selain petir dan badai yang ganas, sejumlah besar binatang laut berlama-lama di laut, seperti hiu putih keras yang sebelumnya ditemui Landen Sen, bergerak berkelompok, mencoba mengenai perahu roh. Tetapi kecepatan kapal roh sangat cepat sehingga binatang laut seperti hiu yang kejam tidak bisa mengimbangi perahu roh, dan tertinggal jauh di belakang. Karena lingkungan luar yang keras, para biarawan yang terdampar digeladak kembali ke kabin, menutup mata mereka dan beristirahat. Bum bum bum. Perahu roh mengeluarkan suara teredam dari waktu ke waktu, dan lambungnya bergetar sedikit dan tidak stabil. Xia Linger,
yang mendesak kapal roh di tengah kabin, meluncurkan transmisi suara ke semua orang, rekan-rekan Taois yang terkasih, jangan khawatir, hanya beberapa binatang laut yang bertabrakan dengan lambung kapal. Kapal roh mungkin sedikit bergelombang saat berlayar. Jangan berlebihan peduli. Setelah mendengar transmisi suara, para biarawan tidak lagi mempedulikannya. Perahu roh Sialinger juga merupakan harta abadi-abadi tingkat konsekrasi. Meskipun karena penindasan hukum antarmuka, kekuatan spiritual kacau yang disediakan oleh Sialinger terbatas, tetapi kecepatan di mana perahu roh diaktifkan jauh lebih cepat daripada binatang laut ini. Tidak perlu repot. Namun, beberapa jam kemudian. Bum bum bum. Perahu roh tiba-tiba mengeluarkan suara keras, seolah-olah telah dihantam sesuatu yang padat, seluruh perahu roh kehilangan keseimbangan, ia terhuyung, dan kecepatan berlayarnya tiba-tiba melambat. Gerakan ini seolah-olah sejumlah besar batu-batu besar mengenai lambung kapal roh. Bahkan jika Sialinger mencoba yang terbaik untuk mendesak Lingsu, Lingsu masih menerima perlawanan besar, dan kecepatan terus melambat hingga berhenti. Apa yang terjadi? Landen Sen mengerutkan kening. Sialinger mendesak perahu roh untuk terus menerobos ombak, dan berteriak, "Saudara Landen Sen, ada binatang laut di luar kapal yang menyerang perahu roh dan menghalangi perahu roh untuk bergerak maju. Lihat apakah Anda dapat memimpin beberapa rekan Taoisme untuk menyelesaikannya. Hewan laut yang mengganggu ini ada di luar. Ini baik." Landen Sen segera menyapa para biarawan di kabin untuk pergi dan membantu. Raja Kera juga bangkit dan memberi isyarat. Untuk sementara, semua beku berjalan keluar dari kabin. Ledakan. Di luar kabin, ombaknya membumbung tinggi, langit mendung, kilat dan guntur. Ditemani oleh ombak besar yang menakutkan berjatuhan dan mengepak, ikan monster hitam yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari ombak besar dan menabrak kapal roh seperti peluru dengan kecepatan sangat cepat. Ikan-ikan aneh ini panjangnya tidak lebih dari 2 kaki, dengan duri yang sangat tajam di kepala mereka. Monster laut di lautan awan juga memiliki level. Meskipun ikan monster ini kecil, kekuatan serangannya sangat menakjubkan, dan itu pasti monster teratas. Bum bum bum. Saya melihat sejumlah besar ikan aneh menabrak kapal roh, membuat suara keras. Untungnya, kapal roh yang ditawarkan oleh Sialinger adalah harta abadi tingkat konsekrasi. Itu sangat sulit. Jika diganti dengan kapal skala, kelompok ikan aneh akan dihancurkan menjadi puing-puing dalam sekejap. Tetapi Lingsu dihantam oleh kekuatan besar dan dipaksa untuk berhenti dengan tiba-tiba, membuatnya sulit untuk berlayar ke depan. Landen Sen dengan santai menamparkan selusin ikan aneh yang telah mati, dan ketika dia melihat dari dekat, dia melihat bahwa lautnya tertutupi oleh ikan-ikan aneh, dan jumlahnya tidak terhitung. Aliran ikan aneh yang terus-menerus mengalir dari depan dan menabrak perahu roh. Meskipun mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan pada kapal roh, kekuatan yang mereka bawa dapat sangat memperlambat kecepatan perahu roh, dan bahkan memiliki kecenderungan untuk menghentikannya. Sudut serangan kelompok ikan aneh ini sangat konsisten, tampaknya mereka bermaksud untuk mencegah kapal roh dari bergerak maju. Begitu para pembudidaya keluar dari pondok dan melihat begitu banyak ikan aneh, ekspresi mereka menjadi sedikit jelek, dan mereka buru-buru menolak. Kecepatan ikan aneh ini terlalu cepat, dan duri tajam di kepala mereka cukup kuat. Jika beku langit biasa secara tidak sengaja terkena paku di kepala ikan aneh, mereka pasti akan menderita beberapa cedera kulit. Perahu roh yang didorong oleh Sialinger pada awalnya adalah senjata ajaib untuk terbang, dan kecepatannya di dasar laut akan melambat banyak, dan ada lebih banyak ikan aneh di dasar laut, membuatnya lebih sulit untuk bergerak maju. Rekan-rekan Taois yang terkasih, cobalah untuk memblokir ikan-ikan aneh ini untuk menghindari membiarkan benda ini menabrak kapal roh. Landen Sen berteriak keras, lalu mengeluarkan kapak Xuanhua di belakangnya, dan berdiri di geladak haluan kapal, menebas dengan keras, memicu gelombang kengerian. Puf 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 puf. Setelah ikan aneh terbang ditabrak kapak Xuanhua, daging dan darahnya meledak dan terciprat. Dalam satu napas, Landen Sen membunuh ratusan ikan aneh. Setelah melihat ini, para pembudidaya juga belajar dari Landen Sen dan melawan ikan-ikan aneh ini. Tetapi kualitas fisik mereka jauh lebih rendah daripada Landen Sen, dan mereka tidak dapat membunuh ikan aneh secepat Landen Sen. Akan baik untuk membunuh 1 atau 2 ikan aneh dalam satu nafas. Lebih banyak beku yang bertahan dengan buruk, ditikam oleh duri-duri di kepala ikan aneh itu, terluka dan berdarah. Tentu saja, mereka juga pembudidaya surgawi, dan tingkat serangan ini tidak cukup untuk menyebabkan mereka terlalu banyak cedera. Para pembudidaya di geladak mencoba yang terbaik untuk melawan ikan aneh, dan akhirnya memberikan efek. Di bawah desakan Sialinger, perahu roh menerobos ombak lagi. Ketika perahu roh itu berlayar, ikan-ikan aneh yang menyerang di depannya meningkat tanpa henti, dan ketika kecepatan perahu roh meningkat, kecepatan serangan ikan aneh ini menjadi lebih cepat. Berdiri di garis depan dek, kapak Xuanhua Landen Sen di tangannya seperti hantu emas, menahan sejumlah besar serangan ikan aneh dengan kekuatannya sendiri, mengurangi banyak tekanan pada para biksu di belakang. Raja Kera memegang 2 pisau, menebas dengan liar, dan mayat ikan yang tak terhitung jumlahnya menciprat dan menembak. Long Tuozi juga meminjam pedang panjang dan melambaikannya dengan liar.
Mengundang ujung jari suci bulan untuk menembakkan peluru cahaya, secara akurat dan akurat mengenai ikan aneh yang menyerang, dengan efisiensi tinggi. Bab 3962 Holy Island and Thunder Dragon. Para biksu seperti Seng Xiu, Jade Raksasa, dan Meyer juga mencoba yang terbaik untuk menyerang, dengan panik menahan ikan aneh yang datang. Ada mayat ikan aneh di mana-mana di geladak kapal roh, dan aroma darah yang kuat membuat orang sakit. Jenis ikan aneh ini ada di mana-mana di laut ini, dan mereka tidak bisa dibunuh sama sekali. Para beku di geladak harus terus menyerang atau bertahan, dan mereka semua menggunakan yang terbaik untuk membuat perahu roh kurang tertabrak oleh ikan sebanyak mungkin untuk memastikan bahwa perahu roh dapat terus bergerak maju. Setelah jalan buntu selama lebih dari setengah jam, perahu roh akhirnya berlayar jauh dari daerah laut ini dan menyingkirkan ikan yang menakutkan. Para biarawan di geladak menghela napas lega, menunjukkan ekspresi lega. Meskipun serangan dari sekolah ikan tidak cukup mematikan, masih ada banyak biksu berlumuran darah dan luka-luka dengan berbagai tingkat, tetapi untungnya tidak ada yang meninggal. Para beku berpikir bahwa setelah krisis dicabut, babak baru ancaman datang dengan cepat. Pada saat ini, perahu roh sudah di tengah lautan awan, dan itu hanya 1000 mil jauhnya dari Pulau Suci yang ditandai di peta. Namun, ketika perahu roh berlayar ke laut di luar Pulau Suci, ia melihat pemandangan yang sangat menakutkan. Ledakan. Wilayah laut di luar Pulau Suci adalah awan gelap dan gelap di langit, kilat keemasan menembus langit seperti ular ganas, menabrak dan menerangi laut di sekitarnya. Badai dahsyat itu tidak bisa membuka matanya, dan ombaknya mencapai ketinggian 100 meter. Petir tebal mengaum dari mulut mangkuk, dan bahkan air laut melonjak dengan busur padat, yang sangat menakutkan. Di kedalaman laut, ada gelombang tornado petir yang kuat bertiup, gelombang besar melonjak ke langit dimanapun mereka lewat, dan ular listrik terbang. Mendesis. Para biksu angkatan darat di geladak memandang pemandangan mengerikan di laut di depan, dan mengambil napas dingin. Ekspresi Landen Sen juga menjadi sedikit jelek, Pulau Suci itu di depan matanya, dan laut luar dipenuhi dengan badai yang mengerikan, yang membuat orang bergidik. Mungkin daerah badai di depan saya ini adalah penghalang yang ditetapkan oleh klan laut untuk mencegah intrusi biksu luar. Rekan-rekan pengikut Taoisme, langit di depan mengamuk di laut di depan, yang cukup berbahaya. Semua orang dengan cepat memasuki kabin untuk melarikan diri. Xialinger, yang mengendalikan kapal roh di kabin, segera meluncurkan transmisi suara ke arah para biarawan di geladak. Kembalilah ke kabin. Kera Raja dan Landen Sen juga mengeluarkan suara peringatan, dan para biksu angkatan darat yang masih tinggal di geladak kembali ke kabin. Xialinger mengertakkan gigi peraknya dan mendesak Lingzu dengan seluruh kekuatannya, dan bergegas ke daerah badai di depan. Bum bum bum. Suara sambaran petir yang dahsyat tidak ada habisnya, dan sejumlah besar guntur langit membombardir permukaan perahu roh, menyebabkan gerakan besar. Kekuatan guntur langit yang mengamuk di laut sangat kuat. Untungnya, perahu roh Xialinger adalah harta abadi-abadi setingkat konsekrasi, jika tidak maka akan langsung berubah menjadi debu dan terbang abu. Namun, di bawah serangan sejumlah besar petir langit, kapal roh bergetar hebat di dalam, dan bahkan sejumlah besar busur melambung di sekitar lambung, berkeliaran di sekitar. Landen Sen Yuan Wang dan yang lainnya kuat secara fisik, tetapi mereka sedikit tidak nyaman dan tidak akan terluka. Tetapi para beku dengan basis kultivasi yang lebih lemah sedikit tidak nyaman. Apa? Banyak beku di kabin itu dihantam oleh busur listrik acak, dan tubuh mereka lumpuh dan kejang, saling berteriak. Landen Sen mengerutkan kening, dan bahkan kekuatan guntur begitu kuat di kabin. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya guntur di luar. Bahkan jika seorang kultivator surgawi tidak kehilangan basis kultivasinya, diperkirakan akan sulit baginya untuk berpegang pada langit yang kuat seperti guntur di luar. Xialinger memberikan minuman ringan, membebaskan telapak tangan kanannya, dan menembakkan awan energi cahaya putih, dengan cepat membentuk penghalang defensif di sekitar kabin, nyaris tidak mampu menahan energi guntur yang dikirim ke kabin. Setelah situasi di dalam kapal roh stabil, Xialinger pergi keluar untuk menyuntikkan kekuatan spiritual kekacauan ke dalam formasi di tengah kapal roh. Kapal roh bertahan gemuruh-guruh mengamuk di sekitar laut dan terus berlayar menuju Pulau Suci. Meskipun kecepatan perahu roh telah melambat banyak, tetapi bagaimanapun juga, dengan kekuatan defensif dari harta peri kelas yang mencerahkan, ia bertahan dari pengeboman guntur langit dan mendekati Pulau Suci sedikit demi sedikit. Setelah setengah jam, Lingsu hanya berjarak kurang dari 2000 mil jauhnya dari Pulau Suci. Pulau Suci yang sangat besar sudah bisa terlihat. Melihat jauh, saya melihat bahwa Pulau Suci itu dikelilingi oleh kabut biru, dan pemandangan di pulau itu tidak bisa dilihat. Itu sangat aneh. Tetapi jika Anda hanya melihat garis besarnya, Pulau Suci ini memang jauh lebih besar dari pulau-pulau biasa di lautan awan, dengan radius 1 juta mil. Melihat Pulau Suci dekat di depan mereka, para biarawan menunjukkan kejutan di wajah mereka, akhirnya mencapai tujuan mereka. Namun, pada saat ini, mengaum. Tiba-tiba, tsunami dahsyat tiba-tiba bergulung di depannya, dan raungan binatang yang menggetarkan bumi bergema di sekitar laut, seperti binatang buas yang meraung, membuat orang berdebar dan ketakutan. Apa?
Mendengar auman buas dari binatang buas ini, biksu di dalam kabin terkejut. Waspadalah semuanya, sesuatu akan datang. Wajah cantik Xialinger berubah warna, Jiao menghela napas. Begitu teriakan itu jatuh, dalam gelombang tsunami besar di depan, seekor naga guntur besar tiba-tiba melompat keluar, dengan panjang tubuh lebih dari 1000 meter, dan seluruh tubuh berguling dan gemuruh, membuat suara pecah. Di mana Xiao Xiao berani masuk tanpa izin ke Pulau Suci? Mulut guntur naga mengeluarkan raungan yang mengguncang langit, dan dia tidak bisa membantu tetapi menamparkan cakar naga, dan dengan cepat meraih perahu roh di laut seperti kilat. Kapten kapal roh Xialinger tidak lebih dari 50 kaki panjang, dan naga guntur terjepit di antara petir dan batu api. Ledakan. Perahu roh itu mengaum dengan keras seolah-olah telah menabrak gunung yang besar. Guntur naga di luar ingin merobek kapal roh menjadi berkeping-keping dan membunuh semut di dalam, tetapi dia terkejut menemukan bahwa kapal roh itu sangat kuat. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik, tubuh perahu tidak banyak berubah bentuk, dan dia menjadi marah dan kejam. Berteriak, Xiao Xiaozi generasi, bangun dengan cepat dan mati, jika tidak suci ini akan menelan perahu yang menghancurkan jiwa ini, membuat Anda mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Cih. Landen Sen memukul bibirnya, dan dia tidak tahu monster apa yang dia temui kali ini, tapi dia masih bisa meludahkan kata-kata. Terlepas dari 3 atau 71, Landen Sen bergegas keluar dari kabin dengan pisau untuk mencari tahu. Kalian sesama penganut Taoisme, jangan tinggalkan perahu roh tanpa izin, dan biarkan Raja dan Presiden Landen Sen ini memimpin mereka. Setelah semua, Raja Kera mengikuti Landen Sen dan bergegas keluar dari kabin bersama. Aku juga ikut. Xialinger melihat bahwa itu tidak lagi dapat mengaktifkan perahu roh, dan mengikuti Landen Sen Yuan Wang dan yang lainnya untuk bergegas keluar dari kabin. Ketiganya datang ke geladak dan akhirnya melihat penampilan naga guntur di luar. Tubuh guntur naga setinggi 1000 kaki ini seperti citrin, bersinar terang, permukaan kristal dikelilingi oleh busur emas yang pekat, dan seluruh tubuh diselimuti lapisan guntur emas, dan momentumnya tidak mengejutkan. Wayang. Landen Sen menyipitkan matanya, dan naga guntur di depannya bukan monster, melainkan boneka. Aku berkata bagaimana mungkin Murloc dari Lautan Awan memiliki perahu roh yang begitu pintar, ternyata sekelompok tikus dari luar. Thunder Dragon melirik ketiga Raja Kera Senlang Xialinger di geladak, dan berkata dengan cara yang aneh.